acara-acara yang direka-reka oleh mereka, acara-acara seperti haul, seperti majelis-majelis akbar lah, yang itu berbasis menggunakan panggung. Kemudian Anda lihat masa segitu banyak berdatangan, selalu aja menjadi konten mereka. Pertanyaannya, apakah para jamaah atau muhibin yang datang itu merupakan kesadaran kolektif mereka bahwa mereka ini masih mempercayai bahwa habaib itu sebagai dzurriyyat Nabi, atau ada satu sistem yang mereka buat, akhirnya itu bukan merupakan kesadaran kolektif, tapi mobilisasi massa. Mereka datang karena dibayar. Assalamualaikum sahabat AOI Kertapati, kita kembali di Opini AOI Kertapati Channel. Anda tentu melihat, sahabat-sahabat semua, di berbagai platform media sosial, banyak sekali para muhibin-muhibin klan Balawi yang bersuara. Ya, intinya mereka membela junjungannya. Entah dengan posisi yang seolah-olah mengerti betul mengenai ilmu nasab, ilmu filologi, bahkan sampai DNA. Dan saya lebih berpendapat bahwa video-video yang dibuat oleh mereka ini, para muhibin klan Balawi ini, ya itu hanya nyampah saja. Mohon maaf dengan kata-kata ini ya, tapi ya tidak perlu lagi ditanggapi. Karena itu hanya, kalau menurut saya, itu hanya kepo-kepoan saja di media sosial. Jadi hanya semacam, ya sindiran, hanya semacam itulah. Tanpa menggunakan kajian-kajian yang mendetail gitu loh. Ya mungkin ini disukai oleh beberapa pihak ya, khususnya para muhibin juga klan Balawi, dengan tampilnya para muhibin yang konon itu dibayar oleh klan Balawi dengan sekian-sekian, tapi sebatas hanya memuaskan saja, memuaskan para muhibinnya yang tersisa ini, untuk menyerang orang-orang yang selama ini sebagai tokoh utama, seperti Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Imaduddin Ustman Al-Bantani, Tubagus Mogi, Gus Pake, Kiai Haji Nuria, Dr. Sugeng Sugiarto, kemudian Dr. Manekem Ali, dan lain sebagainya. Jadi para konten kreator dalam tanda petik ya, disuruh oleh klan Balawi sebagai anteknya, sebagai budaknya, sebagai muhibinnya, ini ya sebatas hanya kepo-kepoan saja di media sosial. Jadi alangkah baiknya ya skip sajalah, karena tidak ada faedahnya. Itu hanya nyepam aja, hanya nyampah saja di media sosial. Yang pada intinya klan Balawi sendiri, para habaib sendiri, tokoh-tokohnya seperti Rizik Syihab, seperti Taufik Assegaf, seperti Bahar Demit, dan yang lain-lainnya sama juga seperti para antek-antek ini. Kepo-kepoan di media sosial. Dan kalau Anda tahu sebetulnya bahwa acara-acara yang direka-reka oleh mereka, acara-acara seperti haul, seperti majelis-majelis akbar lah, yang itu berbasis menggunakan panggung. Kemudian Anda lihat masa segitu banyak berdatangan, selalu aja menjadi konten mereka. Pertanyaannya, apakah para jamaah atau muhibin yang datang itu merupakan kesadaran kolektif mereka bahwa mereka ini masih mempercayai bahwa habaib itu sebagai dzurriyyat Nabi, atau ada satu sistem yang mereka buat, akhirnya itu bukan merupakan kesadaran kolektif, tapi mobilisasi massa. Mereka datang karena dibayar. Sekali lagi, bukan karena kesadaran kolektif. Dan informasi ini ada sumbernya, bahwa acara-acara yang di Banten kemarin, yang kalau Anda teliti, Anda
jelimet atau Anda cermat, itu bersamaan dengan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan kampung santri di Kresek, Banten, atau di wilayah di mana Kiai Haji Madudin berdomisili. Banyak pondok-pondok pesantren yang ada di situ. Dan waktunya bersamaan. Jadi pertanyaannya apa ini? Itulah. Kemudian acara-acara juga di tempat yang lain, yang sifatnya mengundang massa. Ya, aparat kepolisian ya hadirlah. Namanya juga menjaga stabilitas, ya harus netral dong, gitu loh. Tapi di balik itu semua, sekali lagi, para muhibin atau masyarakat awam atau masyarakat yang lain yang mungkin tidak mengetahui soal polemik nasab dan Balawi, atau yang mengetahui kemudian tetap datang di acara-acara mereka, itu bukan kesadaran kolektif, tapi mobilisasi massa yang memang dibayar oleh klan Pak Alwi. Dan itu akan terus dilaksanakan berulang-ulang. Ya, kita tunggu aja sampai di mana kekuatan logistik mereka yang katanya siap mendanai acara apapun. Hajar semua. Mau itu haul kakek mereka atau bukan, tetap mereka mencoba mencari panggung di seluruh Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Beda dengan para tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, para tokoh yang terus menyuarakan kebusukan, kepalsuan nasab dan Balawi, seperti Gus Pleret, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Sarip Rahmat, Tubagus Mogi, Gus Pakih, Kiai Nuria, Dr. Maneka Malai, Dr. Sugeng Suganto, dan lainnya. Memang tidak punya massa, apalagi logistik, apalagi dukungan dari orang-orang, ya, Nahdlatul Ulama. Tidak sama sekali. Tapi dukungannya adalah dari orang-orang yang disebut sebagai silent majority. Dan Anda tentu saja tidak menyadari hal ini. Mereka tidak kelihatan. Mereka tidak tampak. Bahkan di sosial media, ketika melihat konten-konten yang terkait dengan opini, nasab palsu Len Balawi, mungkin saja mereka tidak like, tidak komentar, tidak share, tapi mereka melihat. Dan jumlahnya silent majority ini 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari jumlah muhibin atau antek-antek Balawi yang dibayar sebagai salah satu dari yang saya bilang mobilisasi massa. Silent majority pendukung tokoh-tokoh yang terus memperjuangkan palsunya nasab klan Balawi dan hegemoni ini jumlahnya lebih banyak dari muhibin klan Balawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.